Openingan itu adalah sebuah bukaan dinding, seperti dengan namanya openingan. Dia adalah bukaan dinding yang dibuat untuk menempatkan kusen, baik kusen pintu maupun kusen jendela. Dan ini hasil sudutan bikinan tim Nugroho PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Dan struktur sudah selesai 100%. Saat ini pun telah memasuki ke tahapan finishing. Sebentar lagi kami mau pasang kusen pintu dan kusen jendela aluminium. Maka bahasan pada konten kali ini adalah tentang openingan sahabat PU. Openingan itu adalah sebuah bukaan dinding, seperti dengan namanya openingan. Dia adalah bukaan dinding yang dibuat untuk menempatkan kusen, baik kusen pintu maupun kusen jendela. Kusen itu adalah bingkainya pintu maupun bingkainya jendela itu loh sahabat PU. Nah, kalau pakai kusen kayu itu kan pemasangannya bersamaan dengan pemasangan dinding bata maupun dinding bata ringan. Nah, kalau pakai kusen aluminium itu harus disiapkan openingannya dulu seperti ini, baru dipasang kusennya nanti belakangan dengan menggunakan skrup. Maka muncullah istilah openingan. Nah, dalam hal ini openingan ini tentu terbuat dari pasangan dinding yang dibuka ya, dilubangin gitu. Pada bagian atasnya di sini sahabat PU itu ada yang namanya balok latte atau balok lintel. Bahkan ada yang menyebutnya juga dengan kongliong. Tujuannya untuk menahan pasangan dinding di atasnya supaya nggak runtuh ke bawah. Kalau pakai kusen kayu, dia itu bisa menjadi penahan dinding juga di atasnya. Tapi kalau untuk aluminium nggak bisa sahabat PU. Dia harus ada yang dinamakan dengan balok lintel atau balok latte. Bahasan detail mengenai balok latte tersebut dapat sahabat PU simak atau cari pada koleksi video saya sahabat PU. Kemudian proses pembuatannya itu tentu ya di plester dulu, diaci dulu ya seperti ini. Ini terlihat ya sahabat PU ya. Ada pasangan dinding bata ringan di dalamnya. Kemudian di plester ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian diaci sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian dibuka ya dengan catatan sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kirinya sudah diaci dulu, baru di bagian openingannya sahabat PU. Nah, untuk pekerjaannya ini dinamakan dengan pekerjaan sudutan atau sekonengan sahabat PU. Nah, ini ya, ini namanya sudutan. Kalau saya menyebutnya yang sudut luar seperti ini namanya sudutan. Kalau yang sudut dalam seperti ini namanya sekonengan sahabat PU. Bahasa di lapangan. Kemudian untuk bahannya, kami pakai semen hitam biasa sahabat PU. Kalau untuk acian di permukaan yang lebar seperti ini, kami pakai semen khusus acian atau skim wall. Namun kalau untuk sudutan-sudutan seperti ini kami pakai semen hitam biasa. Kenapa? Karena semen hitam biasa cenderung lebih kuat. Kalau pakai skim wall itu dia gampang gumpil sahabat PU kalau di cuil-cuil begini ya. Dan ini hasil sudutan bikinan tim Nugroho PU. Memang
lagi proses finishing ya sahabat PU ya, maka progres sedikit melambat karena kami memang mengejar hasil yang bagus ya. Nggak seperti pekerjaan struktur yang bisa kami kebut. Kalau sekarang kita sedang mengejar hasil atau kepresisian dan kehalusan hasil akhir sahabat PU. Kemudian openingan ini tentu juga disesuaikan dengan ukuran pintu maupun jendelanya sahabat PU. Misalnya yang ada di depan ini ya. Setelah mengukur jendela, misalnya jendelanya ukurannya adalah 50 cm kali 120 cm misalnya ya. Ada 2 daun ya. Maka tinggal ditambah dengan lebar kusennya, maka ketemulah lebar openingannya ini sahabat PU. Yang mana ukuran-ukuran tersebut harus digambar dulu oleh drafter dan tukang tinggal membuatnya sesuai dengan acuan gambar yang telah dibuat oleh drafter. Di depan ini adalah openingan jendela. Kalau yang ada di depan ini adalah openingan pintu sahabat PU, dan ini adalah pintu balkon karena di depannya itu adalah balkon. Pintu utama lantai 2 menuju ke balkon. Nanti di sini ada 2 daun pintu sahabat PU, makanya lebar banget ya. Nah, kalau yang ada di belakang saya ini adalah openingan untuk pintu kamar. Kalau untuk standar pintu yang biasa kami pakai untuk ukuran-ukuran kamar, itu lebarnya ada di 80 cm dan tingginya ada di 210 cm. Ya, itu pun tingginya itu bisa di 2,1 meter, bisa di 2,2 meter, bahkan di 2,4 meter. Ya, bergantung dari desain arsitektur dari sahabat PU semua ya. Kalau untuk standarnya 80 kali 210 cm untuk pintu kamar. Ini juga pintu kamar ya yang sebelah kiri sahabat PU. Sementara openingannya belum kami fixkan 100%. Kami masih mengejar pekerjaan tampak luar dulu. Nah, kalau ini yang lebih pendek dan lebih sempit, ini adalah pekerjaan openingan pintu kamar mandi sahabat PU. Kalau pintu kamar mandi itu lebarnya ada yang 60 cm, ada juga yang 70 cm. Kalau untuk tingginya, tinggi pintu kamar mandi itu ada yang 2 meter, bahkan ada yang 190 cm sahabat PU. Tentu berdasarkan dari pintu yang sudah dipesan oleh sahabat PU semua. Dan inilah yang dinamakan dengan pekerjaan openingan kusen pintu dan jendela aluminium. Baik, sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.